Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang indah karena Tuhan yang menopang dan menebus kita. Mari sama-sama kita menjadikan hari ini juga hari yang baik, dengan semangat yang baik, dan dengan pengharapan-pengharapan yang kita awali dengan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 395. Kidung Jemaat 395 bait pertama dan yang kedua, betapa indah harinya. Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajar di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajar di penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini jadi hari yang indah ketika Tuhan menjadi penopang dan penjaga kami. Kami sekarang ini butuh pertolongan Tuhan untuk memahami firman-Mu, mampukan agar boleh kami resapi dan kami lakukan dalam hidup hari demi hari. Kami serahkan ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka 2 Tawarin 16, 2 Tawarin 16 ayat 1 sampai 10. 2 Tawarin 16 ayat 1 sampai 10 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. 2 Tawarin 16 ayat 1 sampai 10. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari pembendaraan rumah Tuhan dan dari pembendaraan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan pemerintahan Raja Asa yang menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama yang menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu.
Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya masalah, apakah secara spontan kita tuh langsung berusaha memecahkannya, atau kita segera teringat pada orang yang dapat menolong kita memecahkan masalah itu, atau kita datang kepada Tuhan dan mempercayakan masalah itu kepada Tuhan. Nah, Raja Asa pernah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika menghadapi tentara Ethiopia. Kita tentu masih ingat pasukan berjumlah 300.000 orang harus melawan 1 juta prajurit musuh. Dan nyatanya Raja Asa menang karena Tuhan menolong dia. Namun pengalaman Najum itu rupanya tidak teringat kuat gitu di pikirannya dia. Sehingga ketika berhadapan dengan Baesa, Raja Israel, ia berlaku seperti orang kayak gak punya Tuhan. Apa yang dia lakukan justru berbanding terbalik dengan pengalamannya. Alih-alih berseru kepada Tuhan, Raja Asa justru malah menghubungi Ben-Hadad, Raja Aram, berpihak kepadanya, nyari celah. Dengan banyak hadiah, Asa berhasil menyogok Raja Aram dan mendukung Yehuda. Namun, upaya Raja Asa rupanya memang dia dapat keuntungan persahabatannya dengan dunia, tetapi dia mengorbankan iman kepada Allah. Nah, tetapi cara yang ditempuh Asa ini tidak diperkenan Tuhan. Dengan tegas, ada seorang yang diutus Tuhan namanya Hanani, dan uniknya Raja Asa ini justru menyesal dan dia sakit hati. Bukan menyesal tapi sakit hati karena teguran itu. Dan iman Asa kepada Tuhan tampaknya jadi berhenti, padahal sebelumnya udah bagus. Karena waktu dia sakit di kemudian hari, Asa malah memilih mengandalkan pertolongan tabib-tabib nggak jelas daripada mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun sesungguhnya berada dalam bahaya yang sama. Berkat yang kita terima dari Tuhan itu bukan jaminan bahwa iman kita akan tetap terpelihara. Kemauan untuk setia, kerelaan untuk tetap taat, dan yang terutama kasih kita kepada Tuhan seharusnya mengingatkan kita untuk senantiasa bergantung sama Tuhan, mengatasi setiap persoalan yang menghadang kita. Sehingga biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam interaksi kita dengan banyak orang, semoga kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ingat aja semua kebaikan Tuhan. Jangan justru kita jadi ragu dan bimbang gara-gara masalah baru gitu ya, terus akhirnya jadi kayak gegabah. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan agar kita hari demi hari dikuatkan dan dimampukan untuk melewati masalah yang berikutnya akan lebih besar lagi, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami hari ini boleh kembali lagi diingatkan. Dan kami kadang-kadang seperti Asa, kadang-kadang kami di awal-awal udah taat, udah baik, tapi ketika masalah datang lebih besar, kami bingung, cemas, dan lupa untuk pernyataan Tuhan yang selama ini sudah kami rasakan. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti, memahami, terlebih untuk lagi dan lagi mengandalkan Tuhan. Dan bukan mengandalkan kekuatan kami, bukan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.